Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfi Nadia dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai operant conditioning yang akan diimplementasikan kepada anak tunadaksa. Pertama-tama, apa sih pengertian dari operant conditioning ini? Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Menurut teori Skinner, reward atau penghargaan akan memperkuat perilaku, sedangkan punishment atau hukuman akan memperlemah tingkah laku. Nah, manusia itu cenderung belajar jika diikuti oleh reinforcement atau penguat. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk reinforcement dan punishment itu ada apa saja sih? Yang pertama, bentuk-bentuk reinforcement yaitu ada reinforcement sosial seperti pujian, senyuman, atau perhatian. Ada reinforcement aktivitas seperti pemberian mainan, permainan, atau kegiatan menyenangkan lainnya. Dan terakhir, ada reinforcement simbolik seperti uang, angka, bintang, ataupun poin. Selanjutnya untuk punishment ini diberikan sesuai dengan tingkat penyimpangan yang anak lakukan. Dan dalam pemberian hukuman ini tidak dibolehkan untuk menghukum secara fisik dan kekerasan. Jadi hukuman bagi anak ini seperti berdiri menghadap tembok, melarang anak dengan verbal seperti tidak boleh seperti itu, tidak boleh lagi membanting pintu atau membanting kursi seperti itu. Dan yang terakhir, tidak memberikan hak anak sampai anak mengakui kesalahan ataupun melakukan hal yang benar. Yang selanjutnya ada pengertian tunadaksa. Apa sih tunadaksa itu? Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya kurang dan daksa yang artinya tubuh, sehingga dapat dikatakan bahwa tunadaksa adalah cacat tubuh atau tuna fisik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 diartikan sebagai setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu dan menjadi hambatan bagi penderita tersebut untuk melakukan kegiatan umum secara selayaknya. Kategori anak tunadaksa itu ada apa aja sih? Kategori anak tunadaksa terbagi menjadi 3, yaitu ada golongan ringan, yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, dapat berbicara secara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya golongan yang sedang, mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Dan juga anak tersebut memerlukan alat khusus seperti brace, crutch, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada golongan berat, yaitu mereka yang tetap membutuhkan perawatan, tetap dalam ambulansi, berbicara, dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat. Selanjutnya, bagaimana nih implementasi operant conditioning ini pada anak tunadaksa? Contoh kasusnya, anak tunadaksa ini memiliki masalah sosial karena mereka merasa minder atas kekurangan yang dimiliki. Jadi, ada layanan bina diri yang harus diberikan kepada anak tunadaksa agar anak tersebut memiliki keterampilan untuk mengurus dirinya sendiri serta menjaga kebersihan badan dan kesehatan diri. Nah, contoh kegiatan bina diri ini adalah mencuci tangan sebelum makan. Jadi, anak tunadaksa akan diajarkan cuci tangan sebelum makan agar anak tahu bahwa kebersihan merupakan hal yang terpenting. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, dalam pembelajaran diberikan tahap demi tahap secara perlahan-lahan. Dan dalam kondisi itu, anak harus fokus, melihat, dan mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, tunjukkan pada anak cara melakukan yang benar dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak, agar anak dapat mengikuti secara seksama. Yang ketiga, pada saat pelaksanaan, guru harus membantu pergerakan anak yang masih kaku dan juga patah-patah. Yang keempat, setiap kegiatan iringi dengan percakapan seperti tuangkan sabun secara perlahan dan secukupnya ya Namira. Dan yang kelima,
Setiap langkah yang dilakukan oleh anak, sekecil apapun, harus selalu diberi pujian agar anak merasa dihargai dan merasa senang ketika belajar mencuci tangan. Dan untuk reward dan punishment ini, jika anak dapat mengikuti semua tahapan dengan benar, maka anak akan mendapatkan reward seperti mendapat tos, pelukan, atau pemberian bintang ataupun poin. Nah, pada tahap selanjutnya, ketika anak sudah mencuci tangan dengan benar dan lancar, makanan atau bekal yang dibawa oleh anak akan ditahan oleh ibu guru. Bekal tersebut akan dijadikan reward jika anak sudah mencuci tangan sebelum makan, dan bekal juga dapat dijadikan punishment bagi anak ketika anak belum mencuci tangan sebelum makan. Itu dia penjelasan mengenai implementasi operant conditioning bagi anak tunadaksa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.